Bapak Ibu, malam ini kita masuk ke kitab Ibrani. Kitab Ibrani merupakan salah satu kitab di Perjanjian Baru yang tidak diketahui penulisnya siapa. Jadi kalau kemarin kita udah melihat surat-surat dari Rasul Paulus gitu ya, dari surat Roma sampai kemarin kita terakhir Filemon, sebelum kita masuk ke Ibrani, banyak yang menduga apakah Ibrani juga tulis oleh Rasul Paulus. Tapi banyak juga mengatakan bukan Rasul Paulus karena gaya bahasanya berbeda sekali. Biasa Paulus selalu memberikan salam, menulis tujuannya kepada siapa surat ini ditulis, dan diakhiri dengan salam tanda tangan dari Rasul Paulus sebagai penulisnya. Di kitab Ibrani nggak ada. Kita nggak tahu siapa penulis kitab Ibrani. Ada yang mengatakan mungkin yang menulis adalah Apolos. Kalau Bapak Ibu tahu, Paulus pernah mengatakan bahwa Paulus menabur, Apolos menyirap, serta memberikan pertumbuhan. Nah, jauh itu juga ada seorang Tuhan disebut dengan Apolos yang beritakan firman tentang Yesus, ini tentang Yesus. Atau juga menduga yang ditulis oleh Aquila dan Priscilla, teman seperjalanan dari Rasul Paulus yang pembuat kemah. Ada juga menduga yang menulis adalah Lukas. Dan sampai sekarang Bapak Ibu banyak dugaan-dugaan, tapi nggak ada yang tahu siapa yang menulis kitab Ibrani. Tapi yang pasti, surat Ibrani tujuan kepada siapa sih Bapak Ibu? Kalau surat-surat kemarin kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada Filemon, maka Ibrani adalah surat untuk orang-orang Ibrani. Tidak di spesifik ini orang-orang Ibrani di mana. Orang-orang Ibrani itu siapa sih Bapak Ibu? Orang Ibrani adalah orang-orang Yahudi. Makanya kita lihat waktu itu orang-orang Yahudi dari perjanjian lama, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Sampai kita kemarin udah dengar ceritanya ketika masa intertestamental antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ada 400 tahun masa kekosongan, nggak ada nabi yang berbicara. Disitulah ada Raja Alexander, Raja Yunani yang berkuasa sebelum akhirnya dikalahkan oleh Roma. Nah, Raja Yunani ini yang menguasai, Alexander murid dari Aristotle, menguasai berbagai daerah-daerah dengan ekspansi kerajaannya dan membuat orang-orang untuk mulai berbahasa Yunani. Maka akhirnya perjanjian baru kita juga terus dalam bahasa Yunani oleh Septuaginta, 70 tua-tua di kota Alexandria. Kota yang didirikan oleh Alexander Agung, Raja Alexander Agung, di pesisir Mesir untuk orang-orang Yahudi saat itu. Agar mereka bisa, karena anak-anak mudanya udah nggak ngerti bahasa Ibrani. Mereka baca firman, makanya menggunakan bahasa Yunani saat itu. Pakai bahasa Yunani saat itu. Maka singkat cerita Bapak Ibu, setelah orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi ini menerima firman yang waktu diberitakan oleh Petrus setelah kenaikan Tuhan Yesus, dan Paulus banyak memberitakan firman kepada orang-orang non-Yahudi dengan bahasa Yunaninya. Dia keliling mission trip sampai ke Italia dan seterusnya. Ada permasalahan dengan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Permasalahannya apa? Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, orang-orang Yahudi yang sudah mengenal dan menerima yang sebagai juru selamat pribadi, mereka nggak bisa lepas dari tradisi Yahudi. Dan ini kita lihat awal-awal dari ketika Petrus ditentang oleh Paulus, apakah orang-orang yang sudah menerima Kristus masih harus disunat atau tidak. Dan Paulus dengan keras mengatakan orang percaya Kristen nggak usah disunat, karena sunat adalah tradisi atau ritual Yahudi. Sunat tidak menyelamatkan, orang-orang Kristen nggak perlu lagi disunat. Dan begitu juga, itu salah satu ritual-ritual yang ada dalam agama Yahudi, orang-orang Yahudi, yang masih terbawa, itu salah satunya, sehingga antara orang-orang Yahudi di zaman ini, mereka merasa bahwa, oke, satu sisi saya percaya Yesus, tapi satu sisi saya tidak bisa meninggalkan tradisi agama keyahudian saya. Atau mungkin sehari ini menjadi pergumulan, mungkin kalau konteks hari ini, adalah orang-orang yang mungkin tadinya beragama Buddha, lalu sekarang berpindah beragama Kristen, lalu mereka masih ingin, meskipun percaya Yesus, masih pengen sembahyang, masih pengen sembahyang nenek moyang, dan seterusnya. Anggap itu sebuah tradisi. Dan ini juga diterapkan, dialami oleh orang-orang Ibrani. Maka penulis dari kitab Ibrani menuliskan kepada orang-orang Ibrani, atau nama lain dari orang-orang Yahudi, itu orang-orang yang berbahasa Ibrani, orang-orang Yahudi, bahwa enggak, keselamatan dari itu cukup. Kenapa cukup? Di sini kitab Ibrani pengen menggambarkan dulu perjanjian lama itu hidup dengan namanya Taurat. Jadi ada 10 hukum Taurat, ada banyak sekali hukum-hukum yang kalau kamu ikuti, kamu baru bisa selamat. Kalau kamu taat, kamu diampuni oleh Tuhan. Kalau kamu taat, kamu dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau kamu nggak taat, kamu dosa. Dan kalau kamu dosa, kamu harus mati. Kalau kamu mati, kamu harus persembahkan kurban untuk menutup dosamu. Tiap kali dosa, persembahin kurban. Tiap kali dosa, persembahin kurban. Tapi Yesus datang, mati sebagai kurban anak domba Allah, menggantikan kita sekali untuk selama-lamanya. Dan kita hidup sekarang selamat, bukan karena hukum Taurat, tapi karena perjanjian baru. Jadi bisa dikatakan Ibrani
adalah inti dari kitab Perjanjian Baru. Jadi kalau kita inti seluruh kitab adalah tentang Injil, tentang Yesus. Tapi kalau kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu terbagi dalam dua bagian. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah, kenapa disebut Perjanjian Bapak Ibu? Kenapa disebut Perjanjian Lama? Kenapa disebut Perjanjian Baru? Nah, ini akan kita lihat lebih jelas lagi di Ibrani menjelaskan kenapa Alkitab kita ya bagian keduanya disebut sebagai Perjanjian Baru. Kalau saya kasih bocorannya intinya Bapak Ibu ya, Perjanjian Lama Allah menjanjikan Mesias. Allah menjanjikan keselamatan kalau engkau taat pada Dia, tapi manusia nggak bisa. Allah menjanjikan Mesias. Di Perjanjian Baru, Mesias digenapi saat kelahiran Yesus. Dan Yesus menjanjikan apa? Keselamatan, kehidupan kekal oleh iman. Itu inti janjinya. Tapi kita sama-sama lihat Bapak Ibu dari Ibrani 1, saya bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada zaman dulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, sekarang zaman setelah Yesus turun ke dunia naik ke surga, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, sekarang udah bukan zamannya, kalau kita mau dengar suara Tuhan, itu kayak zaman dulu tiba-tiba Tuhan manggil Samuel. Samuel, Samuel. Terus Samuel bangun dari tidurnya kaget. Siapa tadi yang manggil? Sekarang Tuhan berbicara nggak seperti itu lagi caranya Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau Tuhan berbicara dengan cara seperti itu, tiba-tiba panggil ya, Timotius. Mungkin saya takut Bapak Ibu. Tengah malam tiba-tiba ada suara manggil nama saya bakal ketakutan. Itu udah bukan lagi cara Tuhan berbicara kepada kita. Zaman sekarang, Tuhan berbicara kepada kita lewat anaknya. Itu siapa? Yesus Kristus. Dan siapakah Yesus? Yohanes 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Siapa itu firman? Yesus. Dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Yesus, anak Allah, dari awal dia sudah bersama-sama dengan Allah, dan dia menjadi manusia. Oleh dia, oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu masih ingat gimana cara Allah menciptakan alam semesta? Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah ini, jadilah itu, semuanya itu jadi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Siapa firman? Yesus. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Itu mengatakan dikatakan oleh Yesus Allah menciptakan alam semesta. Siapa itu Yesus? Ibrani 1:3 memberikan gambaran siapa itu Yesus. Ada dua. Satu, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, yang pertama. Dan yang kedua, Yesus adalah gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Apa maksud cahaya kemuliaan Allah? Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang mulia. Adalah Allah yang baik. Adalah Allah yang kudus. Allah yang mulia. Pertanyaannya, kita nggak bisa lihat Allah. Maka gimana cara yang kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang mulia? Gimana cara kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang baik? Bagaimana kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus? Kita nggak bisa lihat dia. Kita nggak bisa pegang dia. Tapi melalui Yesus datang menjadi manusia, kita bisa lihat. Melalui sosok Yesus, pelayanannya, kerendahan hatinya, hati kasihnya, kemuliaannya, kerelaannya berkorban, lewat apa yang Yesus lakukan, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Saya kasih contoh gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tebak ya. Mana yang lebih mulia? Oke, mana yang lebih mulia? Seseorang bos besar yang duduk di kantor bertingkat, kantor yang 50 lantai, di kantor paling tinggi, di ruangan kantor yang mewah, duduk di kursi bos yang soft, yang super empuk, super tebal, dengan meja yang mewah besar. Itu yang mulia. Bos besar duduk di atas kantor yang sangat-sangat mewah. Atau yang kedua, seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya, dia berjuang mati-matian demi menafkahi anaknya. Dia single parent, dia sendirian, dan menafkahi anaknya. Dia banting tulang kerja pagi sampai malam buat nafkahin anaknya. Daryl berkorban buat anaknya. Mana yang kita bilang yang perbuatan lebih mulia? Apakah seorang bos besar duduk di atas kantor yang mewah, atau seorang ibu yang rela berkorban demi mengasihi anaknya? Mana yang lebih mulia? Yang kedua. Ketika kita melihat misalnya Bunda Teresa,
Yang Mother Teresa yang, wah dia sampai melayani orang susah, sampai akhirnya dia ikut kena sakit penyakitnya, dia melayani orang-orang kusta dan seterusnya, orang-orang yang terbuang, sampai tertular dan seterusnya. Kita mengatakan dia seorang yang mulia, karena dia melayani orang-orang yang tidak layak untuk dilayani. Itu mulia. Kemuliaan Allah Bapak Ibu bukan cuma kemuliaan yang sombong, kemuliaan yang jauh, kemuliaan yang egois, kemuliaan yang, oh pokoknya saya duduk di atas tahta di surga, ongkong-ongkang kaki, gak peduli sama manusia. Bukan. Allah kita adalah Allah yang mulia. Karena kasihnya begitu besar sama kita. Sampai-sampai dia rela mengorbankan diri untuk kita. Perbuatan Yesus berkorban, meninggalkan tahtanya di surga, mengambil rupa manusia di bumi, mati demi kita, yang membuat kita mengatakan Allah adalah Allah yang mulia. Yang kedua, selain Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, dia mencerminkan, dia memancarkan kemuliaan Allah melalui perbuatan-perbuatan Yesus. Kita bisa melalui apa yang Yesus lakukan, kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang mulia. Kedua, Yesus adalah gambar wujud Allah. Allah adalah roh. Allah itu gak kelihatan. Tapi lewat Yesus yang roh yang menjadi daging, kita bisa melihat sosok, kita bisa melihat karakter-karakter Allah. Kita bisa melihat sifat-sifat Allah dalam bentuk yang dipahami manusia. Kita bisa katakan, oh Allah adalah Allah yang sabar, Allah yang kasih, Allah yang adil. Bagaimana kita tahu? Karena itu semua ada dalam pemahaman kita sebagai manusia. Tapi karena Yesus adalah wujud, gambar wujud Allah yang tidak kelihatan, dengan sosok manusia, dengan cara dia hidup, dengan perkataannya, dengan sifat-sifat karakternya, kita bisa melihat inilah sosok Allah yang bisa dipahami oleh manusia. Dan dikatakan, setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Apa maksudnya selesai mengadakan penyucian dosa? Itu setelah dia selesai menebus kita atas kayu salib. Kaisar dia mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Artinya pada selesai menebus dosa, dia selesai menyucikan dosa kita lewat penebusan salib. Dan setelah dia menebus kita lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di sebelah kanan artinya posisi yang paling terhormat, posisi yang paling mulia. Yesus jadi jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Yesus duduk di tempat yang penuh kemuliaan, penuh kehormatan. Bukan karena kesombongan atau dari dasar tahtanya atau dia memang bos besar, bukan. Tapi karena apa yang dia lakukan. Dia Allah yang menjadi manusia, berkorban dengan perbuatannya yang mulia. Karena itulah Allah mengatakan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari segala malaikat-malaikat. Kenapa dikatakan lebih tinggi dari malaikat-malaikat, Bapak Ibu? Malaikat, bahasa aslinya artinya apa sih? Malaikat itu artinya adalah penyampai pesan atau pemberi pesan, messenger, pengantar pesan, pembawa pesan atau pembawa kabar. Malaikat cuma bawa kabar, Bapak Ibu. Sama seperti ketika malaikat samperin Maria, hari ini ada kesukaan besar bagimu, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, engkau akan punya anak dan beri nama Yesus, dia akan menjadi raja, menjadi penebus. Malaikat hanya seorang pemberi pesan, pembawa kabar. Tapi Yesus, ketika dibandingkan dengan malaikat, Yesus bukan sekedar pembawa kabar biasa. Dia adalah pembawa kabar baik. Pembawa Injil. Dia adalah pembawa kabar keselamatan bagi dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain malaikat yang sebagai pembawa kabar, dan itu adalah pembawa kabar baik, bukan cuma kabar biasa, tapi kabar baik yang sempurna, kabar keselamatan bagi semua manusia. Yang kedua, malaikat yang sekalipun oleh orang zaman-zaman itu, orang-orang Yahudi gitu ya, orang-orang yang non-Yahudi mungkin waktu itu nggak ngerti tentang malaikat, karena mereka nyembahnya berhala. Orang Yahudi udah ngerti tentang malaikat. Makanya kitab-kitab Ibrani ini banyak mengambil konteks-konteks yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi sebelumnya. Bagi orang Yahudi, malaikat adalah makhluk spiritual yang lebih tinggi dari manusia. Manusia itu makhluk daging, makhluk fisik. Malaikat lebih tinggi dari manusia karena dia spiritual, makhluk roh. Oke. Tapi malaikat yang makhluk spiritual sekalipun, lebih tinggi dari manusia pun, tidak dipanggil anak oleh Bapa. Tapi Yesus dipanggil anak oleh Bapa. Karena kepada Ibrani 1:5, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya,
dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia bawa pula anak yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Malaikat gak diangkat jadi anak, tapi Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini agak sedikit absurd gitu ya. Kenapa dikatakan, Allah memperanakan Yesus? Loh, bukankah akhirnya tetangga kita, saudara kita, berkata di agama Islam mengatakan loh, Allah itu tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Yesus adalah anak Allah, loh, kalau Yesus anak Allah, siapa mamanya? Kan seperti itu kan, Allah tidak kawin dan tidak mengawinkan. Bapak Ibu, kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Benar gak sih Yesus anak Allah? Benar. Kenapa disebut anak Allah? Karena Yesus, tanda kutip, lahir dari Allah Bapa. Loh, apa maksudnya Yesus lahir dari Allah Bapa? Ini kurang tepat Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya lebih tepat proceed, tapi bahasa Indonesia nggak ada terjemahannya. Maksudnya gini, sama seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, sebelum bayi itu lahir, bayi itu ada di mana? Di dalam kandungan ibunya. Bayi itu ada di dalam kandungan ibunya, di dalam ibunya, lalu ketika hari tersebut dilahirkan, bayi itu keluar dari dalam rahim ibunya, keluar dari rahim ibunya. Maka disebut anak ini lahir dari ibunya. Sama demikian juga begitu. Allah anak Yesus dalam kekekalan ada di dalam Allah Bapa. Lalu dia keluar dari dalam Allah Bapa. Maka disebut tanda kutip lahir. Tapi keluarnya bukan seperti seorang ibu melahirkan anak, bukan. Bagaimana cara anak-anak yang tadi di dalam Allah Bapa keluar dari Allah Bapa? Allah Bapa menghembuskan, menafaskan, berfirman. Ketika Allah berfirman, mengeluarkan hembusan, mengeluarkan firman, dan tercipta segala sesuatu. Saat itu Yesus, Allah anak, keluar dari Allah Bapa. Oh, ini dalam sekali. Tapi inilah inti kitab Ibrani, Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat kitab Ibrani mengatakan bahwa ini bukan lagi saatnya kita bahas tentang prinsip-prinsip agama yang sederhana. Ini saatnya kita memahami yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan dan kebenaran Allah. Tapi ini baru pasal pertama, Bapak Ibu. Nanti kita masuk ke satu. Jadi Allah anak disebut anak karena dia berasal dari Bapa. Bahasa Inggrisnya proceed from atau generated from. Dia ada di dalam Allah Bapa dan dia keluar dari Allah Bapa ketika Allah berfirman. Allah menafaskan, menghembuskan dia. Gambaran seperti itu. Itu gambaran manusianya. Karena itu roh. Gak bisa kita lihat, tapi bisa kita pahami dengan analogi manusia terlihat, kira-kira seperti itu. Yesus lebih besar dari malaikat. Karena Yesus adalah anak Allah. Yesus sudah Allah ada bersama-sama dengan Allah sejak di dalam kekekalan. Dan Yesus adalah Allah. Itu Ibrani 1. Kita masuk ke Ibrani yang kedua, Bapak. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus yang lebih besar daripada malaikat? Sehingga semua malaikat akhirnya bersujud menyembah kepada Yesus. Ibrani pasal yang kedua, ayat 2 dikatakan demikian. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan setimpal, bagaimana kita luput kalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus, dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita yang dapat dipercaya. Jadi gini Bapak Ibu, penulis Ibrani yang menggambarin, perbandingan ini masih perbandingan antara Yesus dan malaikat gitu ya. Malaikat dulu menyampaikan firman kepada manusia. Contohnya apa? Kita coba lihat kisah para rasul ya. Kisah para rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-53. Kisah Rasul 7 53 firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi zaman dulu ketika Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, menerima hukum Taurat, 10 hukum Taurat, dan seterusnya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Ulangan 33, ayat 2 mengatakan, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus, atau tengah-tengah puluhan ribu para malaikat. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Jadi ketika Allah bertemu dengan Musa, memberikan semua hukum Tauratnya, ada malaikat yang bersama-sama, ada puluhan ribu malaikat. Maka dikatakan malaikat zaman dulu cuma tanda kutip nemenin Allah pas kasih firman ke manusia.
Tapi Yesus yang lebih besar dari malaikat, itu bukan cuma kasih firman. Yesus kasih keselamatan yang nggak bisa dikasih dengan malaikat. Cuma Yesus yang bisa kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, firman yang diberikan oleh para malaikat itu nggak bisa diikutin sama manusia. Manusia nggak bisa 100% mengikuti hukum Taurat. Akibatnya apa? Manusia harus mati. Tapi lewat Yesus, kita bisa selamat tanpa perbuatan. Kita selamat bukan karena kita berbuat baik. Kita selamat semata-mata karena anugerah. Makanya, jangan disia-siakan. Itu maksud Ibrani pasal 2. Dan tepat dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, berbagai penyataan kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Jadi berita keselamatan ini, bahwa Yesus datang untuk membebaskan memberikan kita selamat, sekarang kamu bisa selamat tanpa harus ikutin hukum Taurat. Karena kalau kamu ikut hukum Taurat, kamu seumur hidup akan bisa selamat. Karena manusia bisa sempurna ikut hukum Taurat. Maka satu-satunya jalan keselamatan adalah percaya dan beriman menerima Yesus, menerima anugerah yang diberikan Yesus. Ini yang diberitakan oleh Yesus. Lalu diteruskan oleh para rasul. Dan ketika para rasul memberikan kesaksian ini, Allah meneguhkan. Bagaimana kita tahu bahwa kesaksian rasul itu benar atau bohong? Misalnya para rasul bohong. Gimana kita tahunya? Kesaksian rasul divalidasi oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Makanya masih jadi perdebatan antara golongan karismatik dan juga golongan injili sampai hari ini. Oke, teman-teman kita karismatik percaya sama hari ini masih ada mujizat, masih ada karunia mengadakan mujizat, masih bisa karunia menyembuhkan, karunia seterusnya mengadakan mujizat. Orang-orang injili percaya mujizat masih ada, tapi nggak bisa kita minta. Nggak ada tuh karunia bermujizat. Kenapa? Karena bagi orang-orang Injili percaya, mujizat itu hanya dimiliki, karunia mujizat dimiliki oleh orang-orang zaman dulu, rasul-rasul. Untuk apa? Untuk meneguhkan kesaksian mereka. Untuk memvalidasi. Ini loh buktinya bahwa yang saya beritakan tentang Yesus itu betul. Buktinya apa? Saya mengadakan mujizat. Nah, zaman sekarang, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa apa yang saya beritakan adalah hal yang benar? Dibuktikannya lewat Alkitab. Kita ada firman Tuhan untuk memvalidasi, untuk membuktikan apakah pemberitaan atau kesaksian dari seseorang pemberita firman itu benar atau enggak. Kalau benar, dia harus sejalan dengan firman Tuhan, sejalan dengan Alkitab. Zaman Rasul, Perjanjian Baru belum selesai disusun, belum selesai ditulis. Maka bagaimana kita tahu orang itu memberitakan kebenaran? Ada tanda mujizat yang menyertai dia, yang memvalidasi dia. Itu sampai sekarang menjadi perdebatan antara orang-orang Injili dan orang-orang karismatik. Oke, kita masuk ayat 5 sampai 18. Yesus yang sekalipun jauh lebih tinggi dari malaikat. Malaikat cuma pembawa pesan, Yesus pembawa berita kabar baik. Malaikat cuma kasih firman, cuma nemenin Allah kasih firman. Yesus turun baru Yesus memberitain firman itu sendiri. Yesus lah sang firman dan dia memberitakan berita keselamatan. Yesus malaikat cuma makhluk spiritual biasa. Yesus itu lebih tinggi dari makhluk spiritual, dipanggil anak oleh Allah Bapa Sang Pencipta. Tapi Yesus yang lebih tinggi dari malaikat pun sempat seketika lebih rendah dari para malaikat. Yesus merendahkan dirinya sampai lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9 berkata, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Kapan Yesus lebih rendah dari malaikat? Yaitu ketika Yesus menanggung penderitaan maut. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia dijadikan dosa. Dia tidak mengenal dosa. Sekarang semua dosa manusia ditimpakan kepadanya. Sampai-sampai Allah Bapa jijik dan memalingkan wajahnya daripada Yesus. Sampai Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Detik itu, Yesus lebih rendah dari malaikat. Dia direndahkan demi kita, demi menebus dosa kita, demi menyelamatkan kita. Tapi justru, sebagaimana kita baca berkali-kali di Perjanjian Baru, mereka yang merendahkan dirinya akan ditinggikan Allah, dan mereka yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Allah.
Yesus yang sudah merendahkan dirinya sampai sedemikian, sampai lebih rendah dari malaikat, sampai harus menanggung penderitaan maut. Justru itulah yang membuat Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita menghormati Yesus, kita memuliakan Yesus. Bukan karena dia cuma Allah yang gak peduli sama manusia, Allah yang cuma tahu duduk di atas tahta di surga, dengan segala cahaya kemuliaannya, tapi gak peduli sama kita. Dan membuat kita begitu sujud, menyembah, bersyukur, memuliakan, memuji, bersorak-sorak kepada Allah. Karena Yesus meninggalkan tahta surganya, menjadi posisi yang sangat rendah, lebih rendah dari malaikat, menghadapi penderitaan maut demi kita. Kita membuat Yesus layak menerima segala kemuliaan dan layak menerima segala hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus mengalami maut demi kita. Maka pertanyaannya, kalau Allah begitu maha kuasa, kenapa Yesus harus sampai menanggung maut? Kenapa Yesus yang posisinya begitu tinggi harus direndahkan sampai lebih rendah dari malaikat? Karena Allah Maha Kuasa. Dan Allah tinggal berfirman, diampunilah dosa manusia beres. Kenapa harus Allah yang begitu mulia, Yesus harus menjadi begitu rendah, menanggung penderitaan maut demi kita? Ayat 14 dijelaskan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Atau terjemahan aslinya harusnya lebih tepatnya gini. Yesus, kenapa dia harus mati? Yesus harus mati supaya Yesus bisa mematahkan kuasa iblis. Kenapa Yesus mematahkan kuasa iblis? Karena iblis cuma punya satu kuasa. Iblis cuma punya kuasa maut. Dan dengan kuasa maut tersebut, iblis bisa bikin orang mati. Dan bukan cuma bikin orang mati, iblis bisa bikin manusia takut mati. Ayat 15 dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian, Yesus membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan karena takut mati. Manusia hari ini takut mati, manusia hari ini takut mati, kenapa? Itu karena ulah iblis. Itulah kuasa iblis. Mereka yang belum mengenal Yesus sampai hari ini, semua orang pasti takut mati. Kenapa? Itu jerat iblis, itu kuasa iblis. Ketika Tuhan nyiptain manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi Tuhan nggak pernah ciptain kematian. Dan makanya di tengah-tengah, kalau Bapak Ibu ingat ya, ada dua pohon di tengah-tengah Taman Eden. Ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan mengatakan, pohon yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan buahnya. Pada hari kamu makannya, engkau akan mati. Dan setelah manusia makan buah pohon itu, manusia diusir dari Taman Eden. Dan setelah mereka keluar dari Taman Eden, mereka tidak bisa lagi makan buah dari pohon kehidupan. Artinya selama manusia Taman Eden bisa mati gak mereka? Manusia nggak ada kematian, Bapak Ibu. Allah tidak pernah menciptakan kematian. Taman Eden manusia tetap bisa hidup, bisa. Nggak mati-mati, kenapa? Ada pohon kehidupan di sana. Manusia bisa makan buah pohon kehidupan, dan manusia nggak bisa mati. Itulah kenapa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, Tuhan taruh malaikatnya, kerubim, dengan pedang petir dan api, pedangnya menyala-nyala, ada petir dan apinya, pedang api dan petir untuk menjaga Taman Eden, supaya manusia nggak balik masuk ke Taman Eden dan makan buah pohon kehidupan. Karena dengan makan buah itu mereka mati. Kalau makan buah itu mereka nggak bisa mati. Maka karena ulah iblis yang menjebak manusia makan buah dari pohon terlarang, sekarang manusia bisa mati. Nggak bisa lagi hidup selama-lamanya. Dan bukan hanya manusia bisa mati, manusia takut mati. Itu doang kuasa iblis. Yang bikin iblis menakutkan bagi manusia adalah karena iblis kuasanya satu. Dia punya kuasa atas maut. Iblis berkuasa atas maut. Iblis berkuasa mematikan manusia. Itu kuasanya. Dan kematian itu yang ditakut-takuti oleh manusia. Tapi Yesus, dia sebagai Allah, kalau dia menyelamatin kita,
Dia mau mengalahkan kuasa maut. Dia membuktikan bahwa maut, di manakah sengatmu? Maut, di manakah kuasamu? Maut, di mana rasa kehebatanmu, kuasamu yang bikin menakutkan? Maka Yesus harus menanggung maut, Yesus harus mati dulu, dan dia bangkit mengalahkan maut. Sehingga menunjukkan, maut udah gak ada kuasa lagi. Maut, kematian sudah tidak lagi menakutkan. Buktinya apa? Yesus sudah mengalahkan maut kok. Yesus bangkit dari kematian kok. Dan untuk Yesus mengalahkan maut, untuk dia bisa bangkit dari kematian, Yesus harus bangkit. Untuk Yesus bisa bangkit, Yesus harus mati. Kalau dia nggak mati, dia nggak bisa bangkit. Untuk Yesus bisa mati, Yesus harus jadi manusia. Karena kalau dia tidak menjadi manusia dengan tubuh yang darah dan daging, dia nggak bisa mati. Karena dia adalah roh adanya. Maka Yesus menjadi tubuh manusia, meskipun dia Allah yang sempurna, meskipun dia maha kuasa. Tapi kenapa dia nggak tinggal berfirman dan pun dosa manusia? Kenapa dia harus jadi manusia? Supaya dia bisa menerima tubuh daging. Kenapa dia terima tubuh daging? Supaya dia bisa mati. Kenapa dia mati? Supaya dia bisa bangkit. Kenapa dia bangkit? Untuk mengalahkan kuasa maut. Untuk apa dia mengalahkan kuasa maut? Untuk menunjukkan kepada manusia, kamu gak perlu lagi takut mati. Kamu gak perlu lagi takut maut. Maut, hei maut, di manakah sengatmu? Hei maut, di mana kuasa ketakutanmu? Orang Kristen udah gak perlu takut mati. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit dari kematian memberikan janji kepada kita bahwa suatu hari kita mati, kita pun akan dibangkitkan, hidup kembali dalam kehidupan kekal di surga bersama-sama dengan Allah. Lalu Bapak Ibu, ya inilah kitab Ibrani. Dan ayat 18 dikatakan di Ibrani 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Alasan pertama Yesus kenapa harus jadi manusia adalah supaya dia bisa mati. Dan kenapa dia harus mati? Supaya dia bisa bangkit, supaya dia bisa mengalahkan maut dan menghapus kekuasaan maut dan menghapus ketakutan manusia akan maut. Alasan kedua kenapa Yesus harus jadi manusia, supaya Yesus juga mengalami pencobaan yang kita alamin. Kenapa Yesus harus mengalami penyakit yang kita alamin? Supaya dia bisa menolong kita yang dicobai. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasinya begini. Kalau ada seorang anak Bapak Ibu yang orang tuanya baru saja meninggal, dalam kedukaannya dia datang dua sahabatnya dia. Sahabat yang pertama mengatakan, aku turut berduka cita ya. Aku nggak ngerti sih perasaanmu. Orang tuaku baik-baik saja, tapi aku turut berduka cita sama kamu. Lalu datang anak kedua, dia nggak baik kemudian berkata, turut berduka cita ya. Aku ngerti perasaanmu, karena berapa bulan lalu, aku juga baru kehilangan orang tua saya. Bapak Ibu, dari kedua sahabat ini, mana sahabat yang lebih bisa menolong dan menghibur anak yang sedang mengalami kedukaan? Sahabat yang kedua. Sahabat yang juga mengalami kehilangan orang tua yang bisa menolong anak ini. Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Orang yang paling bisa menolong orang-orang yang punya masalah rumah tangga, ya orang-orang yang pernah mengalami masalah rumah tangga. Orang-orang yang bisa menolong orang-orang yang pernah dikhianati, ya orang-orang yang pernah dikhianati. Kita hanya bisa menolong orang yang kita ngerti apa yang pernah dialamin. Kalau kita nggak pernah alamin kesulitan penderitaan seseorang, kita nggak bisa nolong mereka. Kita nggak ngerti mereka. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Yaitu supaya dia ngerti sama apa yang kita alamin. Dia ngerti sama apa yang kita rasain. Lalu kalau saya loncat ke Ibrani pasal 3, ayat 15 sampai Ibrani 3, 15 sampai 16. Ibrani 3, sorry. Ibrani 4, kalau saya loncat ke Ibrani 4, ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu saya bacain ya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, itu bukan imam besar yang nggak ngerti kelemahan kita. Tapi sebaliknya sama dengan kita, Yesus juga dicobai. Hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, kenapa Yesus harus jadi manusia? Dan dia harus mati di salib, dia harus dihina, direndahkan, difitnah, disakiti, dicambuk, ditinggalkan, direndahkan, supaya
Yesus ngerti ketika kita ngalamin hal yang sama. Supaya setiap kali kita disakiti, kita dihina, kita direndahkan, kita ditinggalkan, kita difitnah, kita bisa datang kepada Yesus. Yesus ngerti dan dia sanggup menolong kita. Dia bukan cuma Allah yang cuma duduk nongkrong kaki di atas surga, yang nggak ngerti penderitaan kita. Dia ngerti bahwa penderitaan dia jauh lebih berat daripada kita. Dia nanggung semua dosa dunia. Untuk apa? Supaya dia ngerti semua beban berat kita. Supaya dia bisa nolong kita. Supaya dia bisa berikan kelegaan kepada kita. Itulah kenapa Yesus harus jadi manusia. Dia nggak bisa cuma berfirman lah, diampunilah dosa manusia. Yesus nggak ngerti. Kalau Allah nggak ngerti apa dengan manusia, dia nggak bisa nolong kita. Satu-satunya cara dia nolong kita adalah dia jadi manusia. Ya 17 dikatakan, itulah sebabnya. Maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bapak, kalau bagian pertama Ibrani kita lihat Yesus dibandingkan dengan malaikat, maka bagian kedua Ibrani kita melihat Yesus dibandingkan dengan imam besar. Kita masuk Ibrani pasal ketiga. Ibrani 3, Yesus lebih tinggi dari Musa. Jadi pertama lebih tinggi dari malaikat, yang kedua lebih tinggi dari Musa, yang merupakan seorang imam, seorang Lewi, seorang perwakilan dari orang bangsa Yahudi untuk bisa datang kepada Allah. Kenapa di sini perlu penekanan Yesus lebih tinggi dari Musa? Jadi buat orang-orang Ibrani, buat orang-orang Yahudi, bahkan ada Bapak Ibu, saya lupa tulisnya siapa, tapi pernah ditulis sebuah penelitian, 100 orang paling berpengaruh, 100 orang Yahudi yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah. Nomor satunya orang Yahudi paling berpengaruh sepanjang sejarah adalah Musa. Yesus nomor 2. Ini namanya orang-orang Yahudi, Bapak ya, bukan orang Kristen. Bagi orang-orang Yahudi, Musa itu jauh lebih berdampak, lebih berpengaruh daripada Yesus. Karena orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah, karena surat ini dituliskan kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi sangat memandang tinggi Musa, ini loh Musa yang bisa bertemu Tuhan di atas Gunung Sinai, yang turun dari Gunung Sinai mukanya bercahaya, sampai kita takut tuh Musa habis ketemu Tuhan mukanya bercahaya, itu loh Musa, semulia itu Musa. Bahkan, Ibrani 3:1 Yesus lebih tinggi dari Musa. Dikatakan demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Loh, kok Yesus sebut rasul? Rasul kan murid-murid Yesus ya, orang-orang yang diutus. Rasul di sini terjemahannya adalah pembawa pesan. Jadi the messenger, kayak malaikat tadi, gitu ya. Mirip juga. Jadi di sini konteksnya adalah Yesus sebagai pembawa kabar. Tadi kita udah lihat, Yesus adalah pembawa kabar baik, pembawa kabar keselamatan. Yesus selain membawa kabar, dia juga adalah seorang imam besar, yaitu Yesus. Sebab ia dipandang, 3, Yesus dipandang layak dapat kemuliaan yang lebih besar dari Musa. Ini kalimat kalau kita baca mungkin biasa Bapak Ibu ya. Buat orang-orang Yahudi, penerima surat Ibrani, orang-orang Ibrani, Musa tuh yang paling tinggi. Tiba-tiba dikatakan Yesus layak menerima kemuliaan yang lebih tinggi dari Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu dikasih perbandingan, Yesus lebih tinggi dari malaikat loh. Ya, Yesus diangkat sebagai anak, Yesus membawa kabar baik, Yesus memberikan firman secara langsung. Sekarang dibandingkan Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Apa perbandingan? Hal contohnya gini Bapak Ibu deh. Musa itu sebagai imam, dia mempersembahkan korban bakaran, mewakili umat Israel, bangsa Yahudi, orang-orang Ibrani. Ya, umat Israel, bangsa Yahudi, orang-orang Ibrani itu semua tiga-tiga sama Bapak Ibu ya. Satu sebutan, semuanya sebutan untuk orang-orang Israel. Musa membawa korban bakaran. Yesus sebagai imam besar bukan cuma mempersembahkan korban bakaran, membawa korban bakaran. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban bakaran. Mana yang lebih besar? Musa cuma bawa binatang sebagai korban bakaran. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban bakaran, anak domba Allah. Mana yang lebih besar? Dikasih perbandingan seperti ini, ayat 4-6. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi ahli bangunan segala itu ialah untuk Allah. Musa itu setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Yesus Kristus
setia sebagai anak, mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Gini Bapak Ibu, Musa melayani Tuhan gimana sebagai pelayan di rumah Allah, di tabernakel, di kemah suci. Musa datang ke kemah suci, mempersembahkan korban bakaran. Jadi Musa ada tabernakel, Musa ada kemah suci. Yesus melayani Allah dengan cara apa? Berikan korban persembahannya untuk menebus siapa? Manusia. Kalau Musa bait Allahnya, kemah sucinya adalah tabernakel kemah suci, Yesus kemah sucinya, bait Allahnya adalah kita manusia. Makanya manusia dikatakan sebagai tubuh kita adalah bait Allah. Yesus melayani di dalam diri kita. Gimana pelayanan Yesus? Dia mengubah hati kita. Ntar kita baca sama-sama di ayat berikutnya Bapak Ibu. Jadi sebagaimana Yesus Musa melayani di kemah suci bait Allahnya zaman dulu dengan mempersembahkan korban, Yesus melayani di bait Allah zaman sekarang. Bait Allah zaman sekarang adalah manusia tubuh-tubuhnya, dan yang dia layani adalah mengubah hati kita. Itu perbedaan antara Musa dengan Yesus. Makanya Yesus lebih tinggi daripada Musa. Musa cuma melayani di satu kemah suci. Yesus melayani di miliaran bait suci. Miliaran manusia. Hatinya diubah oleh Yesus. Karena dikatakan di ayat 8 dan 10, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, mereka selalu sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Musa itu cuma bisa minta ampun sama Tuhan ketika bangsa Israel itu keras dan sesat hati. Tapi Musa gak pernah bisa mengubah hati dari bangsa Israel. Hati dari orang-orang Yahudi, hati dari orang-orang Ibrani. Gak bisa. Bangsa Yahudi, umat Israel, orang-orang Ibrani, tiap kali sesat hati, keras hati, ya udah Musa datang minta ampun, Musa datang doa minta ampun. Tapi Yesus, dia hanya satu-satunya yang bisa menyentuh, melembutkan, dan mengubah hati manusia. Itu mengapa kata Yesus bekerja di bait Allah. Bait Allah adalah tubuh kita. Yesus bekerja di dalam tubuh kita, melayani dalam tubuh kita, melayani gimana? Dia menyentuh, melembutkan, mengubah hati kita yang keras, hati kita yang sesat. Itulah mengapa dikatakan Yesus lebih besar dari Musa. Jadi harus diterima oleh orang Yahudi, oleh orang Ibrani yang baca. Mereka nggak terima ada orang lebih besar dari Musa. Tapi terbukti, Musa cuma bisa melayani di kemah suci. Yesus melayani di dalam hati setiap manusia. Masuk ke Ibrani pasal yang keempat, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesusahan itu tidak masuk ke ketaatan mereka. Tapi untuk apa sih kita akhirnya menerima Yesus? Untuk apa sih akhirnya Yesus turun jadi manusia? Nanggung semua pencobaan kita, menebus dosa kita. Dia lebih besar dari Musa, dia bekerja dalam hati kita supaya apa? Supaya ujung-ujungnya kita bisa masuk ke tempat perhentian. Nanti kita akan ke surga. Perhentian lebih tepatnya adalah tempat peristirahatan, rest, tempat rest, tempat kita beristirahat, tempat kita berhenti dari kesibukan, ketakutan, kekhawatiran, pekerjaan kita, kekacauan kita di bumi yang gak ada habis-habisnya. Kita masuk surga, kita bisa beristirahat. Tapi Bapak Ibu juga jangan bayangin nanti surga itu sama seperti banyak orang bayangin, oh nanti surga itu sama semua putih gitu ya awan. Lalu kita kerjanya cuma melayang-layang, main harpa, cuma tidur-tiduran. Enggak Bapak Ibu, itu bosan banget. Buat saya itu mungkin neraka kali ya. Enggak. Surga itu bakal sangat-sangat berwarna, sangat-sangat indah, nggak cuma hitam putih doang Bapak Ibu, cuma awan putih enggak. Bakal warna-warni. Wahyu mencatat surga itu nanti jalanannya dari emas, tembokan dari perhiasan permata, rubi, safir, emerald, dan seterusnya. Surga akan jadi tempat yang sangat-sangat indah sekali. Surga akan menjadi tempat yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, dan di surga kita nggak nganggur, kita akan melayani. Tapi bukan berarti tempat istirahat kita nggak kerja gitu ya, enggak. Kita tetap melayani, kita nggak nganggur, tapi pelayanan kita bukan pelayanan yang terbeban. Di surga kita nggak dituntut, saya harus cari uang untuk menafkahi hidup. Enggak. Di surga nggak ada kemiskinan, nggak ada kelaparan, nggak ada kekurangan, nggak ada ketakutan. Di surga kita nggak lagi kayak sekarang sibuk cari uang atau sibuk ngurusin anak. Aduh panik ntar anak saya ini tuh sekolah gimana. Enggak.
Kita rest. Yes, kita melayani di surga, tapi kita melayani dengan damai. Kita melayani dengan ketenangan. Kita melayani dengan perasaan istirahat, dengan sebuah kelegaan, sukacita yang sangat-sangat maksimal. Kita bisa meninggalkan segala kehektikan kita, kesibukan kita, kepanikan, kekacauan kita di bumi. Tapi, untuk bisa masuk ke tempat peristirahatan itu, banyak orang yang nggak bisa masuk karena ketidaktaatan mereka. Ini yang jadi masalahnya. Ayat 10-11 mengatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ke surganya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini menggambarkan ketika hari ketujuh, Allah beristirahat dari penciptaan. Apakah itu artinya Allah udah nggak pernah bekerja? Allah bekerja, Bapak Ibu. Allah masih memelihara, menjaga alam semesta kita. Kenapa bumi kita masih bisa berputar pada porosnya? Kenapa bumi kita nggak melenceng dikit aja lebih dekat ke matahari terus kebakar? Atau melenceng dikit lebih jauh dari matahari, kita kebeku? Kenapa dari sekian miliaran atau triliunan benda antariksa di luar angkasa, nggak sengaja kayak kepleset tabrak bumi, jeder, meledak? Kok bisa dengan segala miliar, juta miliar benda luar angkasa, semua masih bisa berjalan dengan begitu teratur? Kalau bukan Tuhan yang memelihara. Kok bisa hidup kita, Tuhan bilang, nggak usah kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakuannya Tuhan bikin indah. Apalagi kamu anak manusia. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Tuhan nggak berhenti bekerja. Tapi dikatakan di sini, seperti seorang berhenti bekerja, artinya Tuhan beristirahat. Sama seperti Tuhan memberikan titah kepada manusia, 6 hari kau akan bekerja. Hari ke-7 kau beristirahat. Gak fokus hidupmu untuk Tuhan. Nggak lagi fokus gimana cara menafkahi hidup, gimana cara bekerja, gimana cara ngurus anak, gimana ngurusin masa depan. No, fokus untuk Tuhan di hari Sabat. Begitu juga nanti tempat peristirahatan. Setiap hari kita nggak usah pusingin apapun, kita bisa fokus 100% untuk Tuhan. Setiap hari adalah Sabat di surga, tempat peristirahatan, tempat kita bisa berfokus kepada Tuhan. Karena surga tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu nyaman, tempat yang begitu melegakan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Baiklah kita berjuang untuk masuk kepada surga yang mulia. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Firman Tuhan. Ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Ketika Allah memberikan firman Tuhan, memberikan hukum Taurat, satu sisi kita jadi tahu, oh ini loh yang Tuhan mau. Ini yang benar. Ini yang kalau kita taati, kita bisa masuk surga, masuk tempat peristirahatan. Tapi satu sisi, kita nggak ada yang sanggup untuk bisa menaati seluruh hukum Taurat. Akibatnya apa? Dengan hukum Taurat dikasih, sama seperti bermata dua. Satu sisi kita tahu kebenaran, kita tahu apa yang harus kita taati. Satu sisi kita juga jadi tahu, kita nggak bisa taat. Kita jadi tahu, kita manusia berdosa. Kita jadi tahu, kita nggak layak, nggak berhak, dan nggak bisa untuk masuk surga ke tempat peristirahatan itu. Itu disebut dengan pedang bermata dua. Dan karena ada hukum Taurat, Allah kita tidak ada, ayat 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dengan kita tahu firman, kita jadi tahu bahwa kita ini semua berdosa. Dengan tahu firman, kita jadi tahu kita nggak bisa diselamatkan. Namun, kembali lagi ke ayat yang saya bacain, imam besar kita yaitu Yesus Kristus, dia yang menjadi perantara, dia yang menggantikan Taurat dengan perjanjian, dengan covenant. Inilah inti kitab Ibrani nanti Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana Yesus menggantikan hukum Taurat dengan sebuah perjanjian. Atau disebut dengan perjanjian baru. Nanti kalau saya loncat Bapak Ibu, pasal yang ke-5. Oke. Yesus sebagai imam besar, dia menggantikan hukum Taurat dan menggantikannya
menjadi perjanjian. Perjanjian seperti apa? Nanti saya akan bahas Bapak Ibu di pertemuan berikutnya. Tapi ada satu bagian yang kita ajak Bapak Ibu lihat untuk penutup pada renungan kita malam hari ini. Sebentar. Ibrani pasalnya yang ke-6. Bapak Ibu, Ibrani pasal 6 mengatakan, sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Artinya apa? Perkembangan yang penuh ini artinya terjemahannya lebih tepat adalah kedewasaan dalam pemahaman, kedewasaan dalam pengertian. Jadi dia pengen bilang, ayolah, jangan melulu kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, belasan tahun atau puluhan tahun, cuma taunya, ya udah pokoknya Yesus mati buat tebus dosaku, aku percaya Yesus, udah selamat, tinggal tunggu mati masuk surga. No, jangan cuma kayak gitu doang yang kamu tahu. Engkau perlu beralih menjadi dewasa dalam pemahamanmu. Itu cuma dari pengembangan yang penuh, engkau harus menjadi dewasa dalam pemahamanmu akan Tuhan. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi ini khusus kepada orang-orang Yahudi waktu itu masih percaya pegangnya pada ritual. Dia ingin mengatakan bahwa kamu harusnya udah tumbuh dewasa. Jangan cuma, oh yaudah pokoknya saya cuma percaya Yesus adalah Tuhan, terus hidup suka-suka saya. Bukan. Ibrani 5, bagian 12, Bapak Ibu saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu udah belasan tahun, puluhan tahun ikut Tuhan, harusnya kamu udah jadi pengajar loh. Harusnya kamu udah tahu banyak tentang Tuhan. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Kamu malah harus diulang-ulang tiap kali khotbahnya, ngulang-ulang belajar ya. Pokoknya Yesus mati kita selamat, Yesus mati diselamatkan. Kamu masih minumnya susu terus, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih perlu susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena punya panca indera terlatih memberikan yang baik daripada yang jahat. Inti dari kitab Ibrani, Bapak Ibu, kita akan ditekankan apa? Oke, kamu bagus jadi orang Kristen, tapi kau perlu bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan. Kau perlu bertumbuh dalam pendalamanmu akan firman Tuhan. Jangan cuma jadi orang Kristen yang maunya cuma terima gampang. Udahlah, aku nggak perlu tahu tentang teologi, tentang doktrin yang dalam-dalam. Pokoknya saya tahu percaya Yesus, nanti masuk surga. Lah, terus untuk apa kamu hidup? Kalau tujuan Yesus cuma supaya kamu mati masuk surga, harusnya kita begitu selamat, angkat ke surga. Yesus, aku terima kau jadi juru selamat, kita langsung angkat ke surga, bukan? Kalau itu cuma tujuannya, kenapa kita masih hidup di dunia? Karena Yesus punya hal lain yang ingin kita lakukan di bumi, yaitu belajar untuk mengenal Allah, belajar untuk makan makanan keras, bukan cuma susu, belajar untuk bertumbuh dewasa dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Dan untuk itu salah satunya kitab ini ditulis, kitab Ibrani. Nanti kita akan dalamin lagi, hari ini kita melihat Yesus yang lebih besar daripada malaikat, dan Yesus yang lebih besar dari Musa. Yesus yang harus jadi manusia untuk mati, untuk bangkit, mengalahkan kuasa maut, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa maut, membebaskan kita dari ketakutan akan kematian. Nanti kita akan lihat lagi Yesus sebagai sosok yang semakin dalam, yang membuat kita semakin mengenal Allah, semakin menghormati Dia, semakin memuliakan Dia. Kita sambung di kitab Ibrani bagian berikutnya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kayak boleh sama-sama merenungkan bagian pertama dari kitab Ibrani, Tuhan. Bapak, mungkin begitu banyak hal yang dalam. Kita belajar mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika kami mengenal Yesus harus menjadi manusia. Yesus lebih tinggi dari malaikat, Yesus lebih tinggi dari imam, Musa. Namun Tuhan, hal yang kami tahu, bahwa semakin kami mendalami firman-Mu, semakin kami sadar, kami nggak tahu apa-apa tentang Engkau, Tuhan. Kami hanyalah manusia yang terlalu kecil untuk memahami Tuhan yang begitu besar. Tapi malam hari ini kami juga belajar, Tuhan, adalah menjadi kehendak Tuhan, dan adalah menyenangkan bagi Tuhan, kalau kami bisa bertumbuh kedewasaan iman kami, Tuhan. Dari iman mental anak-anak yang cuma taunya terima beres, cuma taunya diselamatkan. Kayak mau bertumbuh menjadi mental iman seorang murid yang mau belajar, yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yang mau mendalami firman-Mu lebih lagi, Tuhan. Karena kami tahu yang Kau berikan firman-Mu untuk membentuk hidup kami, untuk menuntun hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyerupai Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan.
Bapak, kami mohon Tuhan yang berikan pengertian, Tuhan berikan hikmat, yang bisa menyelesaikan kitab demi kitab, ayat demi ayat Tuhan. Dan bukan hanya untuk kami selesaikan, tapi semakin kami pelajari, semakin kami memuliakan Tuhan, semakin kami menghormati Tuhan, semakin kami kagum, dan semakin kami jatuh cinta atas perbuatan-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.